Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas Lab Akuntansi Manajemen 2. Pada hari ini kita akan membahas mengenai flexible budget dan performance analysis pada chapter 11. Pada chapter sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bagaimana cara menyiapkan anggaran untuk aktivitas bisnis sebelum periode tersebut dimulai. Anggaran yang telah dipersiapkan oleh perusahaan sebelumnya pada tingkat aktivitas tertentu dalam suatu periode disebut dengan static planning budget. Namun walaupun demikian, pada kenyataannya, hasil antara planning yang telah dipersiapkan seringkali berbeda dengan actual result, yaitu total pendapatan dan biaya yang sebenarnya terjadi dalam aktivitas bisnis perusahaan dalam suatu periode. Bisa saja actual result itu lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan planning budgetnya. Sehingga tidak relevan jika perusahaan ingin menilai performa kinerjanya dengan membandingkan static planning budget yang telah dibuat dengan actual result, dikarenakan adanya perbedaan level aktivitas yang terjadi, yang membuat perbandingan tersebut menjadi tidak apple to apple. Maka dari itu dibuatlah flexible budget, yaitu estimasi atas pendapatan dan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sebenarnya dalam suatu periode. Tujuan dari membandingkan static planning budget, flexible budget dengan actual result adalah agar perusahaan dapat menganalisa variance, yaitu perbedaan yang terjadi dalam periode tersebut, sehingga perusahaan dapat menemukan akar masalah atau penyebab dari setiap perbedaan yang ada. Jika perbedaan menunjukkan hal yang lebih baik, maka perusahaan sebaiknya mencari alasan di balik hal tersebut dan berusaha tetap mempertahankan superior result itu bagi perusahaan. Namun, jika perbedaannya menunjukkan hasil yang lebih rendah, maka perusahaan sebaiknya segera menemukan akar masalahnya agar unfavorable outcome tersebut dapat segera dieliminasi. Dengan melakukan kedua hal ini nantinya akan meningkatkan performa perusahaan ke depannya. Terdapat dua jenis variance. Yang pertama adalah variance yang muncul antara static planning budget dengan flexible budget, yaitu activity variance. Adalah perbedaan yang muncul karena adanya perbedaan tingkat aktivitas atau cost driver yang terjadi. Yang kedua adalah variance antara flexible budget dengan actual result, disebut dengan revenue and spending variance. Adalah perbedaan yang muncul atas pendapatan dan biaya yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam flexible budget, kita mengenal istilah favorable dan unfavorable. Favorable itu terjadi ketika revenue actual lebih besar dibandingkan flexible, dan revenue flexible lebih besar dibandingkan planning. Dan juga expense actual lebih kecil dibandingkan flexible, dan expense flexible lebih kecil dibandingkan planning. Untuk unfavorable, itu terjadi ketika revenue actual lebih kecil dibandingkan flexible dan revenue flexible lebih kecil dibandingkan revenue planning. Dan juga expense actual lebih besar daripada flexible dan expense flexible lebih besar daripada planning. Namun, pada activity variance, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa favorable itu menunjukkan performa yang baik dan unfavorable itu menunjukkan performa yang buruk. Hal itu disebabkan karena pada activity variance itu perbedaan terjadi dikarenakan adanya beda dalam level aktivitas atau cost driver saja. Terdapat 3 komponen untuk menentukan besarnya revenue dan expense yang terjadi dalam suatu periode. Yang pertama adalah variable komponen, di mana komponen ini menyebabkan revenue maupun expense berubah sesuai dengan pergerakan cost driver, yaitu semakin besar cost driver maka semakin besar juga revenue maupun expense yang terjadi. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah fixed komponen,
di mana komponen ini membuat revenue maupun expense akan selalu sama. Dengan kata lain, tidak berubah berapapun cost driver yang terjadi. Yang ketiga adalah mix komponen, di mana merupakan gabungan antara komponen variabel dan komponen fix. Untuk mempermudah agar teman-teman mengerti, di sini terdapat ilustrasi ketika cost driver mengalami perubahan, yaitu meningkat dari 5 unit menjadi 10 unit. Untuk variabel komponen, di sini dapat dilihat besarnya $2 per unit. Sehingga di mana awalnya 5 unit saja hanya $10, tetapi ketika meningkat menjadi 10 unit, maka menjadi $20. Sedangkan untuk fixed komponen tidak terdapat perubahan sama sekali walaupun cost drivernya meningkat, yaitu tetap menjadi $30. Dan untuk mixed cost di sini terdiri dari 2 komponen, yaitu $10 fixed komponen dan $1 variable komponen. Sehingga dengan adanya kenaikan cost driver yang terjadi akan menyebabkan kenaikan juga terhadap mixed komponen ini karena adanya variabel komponen di dalamnya, yaitu sebesar $15 meningkat menjadi $20. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam modul lab akuntansi manajemen 2 problem 1 halaman 4 mengenai flexible budget. Pada problem 1 kita akan membahas mengenai flexible budget untuk Pigeon Air. Di sini disediakan juga tabel yang berisikan fixed komponen per bulannya, variable komponen per job, serta actual total dari revenue dan expense yang terjadi pada Pigeon Air pada bulan Februari. Di sini perusahaan menggunakan number of jobs sebagai alat ukur untuk tingkat aktivitasnya. Pigeon Air juga sudah berekspektasi bahwa terjadi 50 jobs pada bulan Februari, namun pada kenyataannya hanya terjadi 48 jobs. Diminta kita untuk menyiapkan a flexible budget performance report untuk bulan Februari. Yang pertama yang harus kita tulis adalah pasti nama perusahaannya, dilanjutkan dengan judulnya, dan untuk waktunya kita tulisnya for the month ended February 28 20XX karena ini untuk bulan Februari dan tidak ada tahun yang diberitahukan. Lalu kita bisa langsung saja mengisi ke number of jobs-nya. Untuk number of jobs di planning budget kita isi sesuai dengan yang kita sudah ekspektasi atau sudah kita rencanakan, yaitu sebesar 50 jobs. Untuk flexible budget dan actual result kita isi dengan yang benar-benar terjadi, yaitu 48 jobs di kedua sisinya. Setelah kita mengisi number of jobs, kita bisa langsung menghitung revenue-nya. Untuk revenue di planning budget, cara menghitungnya 360 dikali dengan 50 jobs. Di flexible budget juga demikian, 360 dikali 48 jobs. Untuk actual result, kita langsung saja masukkan data yang ada di tabel sebesar 18.950. Nah, ini semua kita salin dulu data-data actualnya. Untuk technician wages sebesar 5.550. Untuk mobile lab sebesar $4.200. Untuk office 3.050. Advertising sebesar $965. Insurance sebesar $1.680. Dan yang terakhir sebesar $480. Lalu kita lanjut menghitung gaji teknisi di planning budget. Karena ini adalah fixed komponen, maka tidak akan mempengaruhi walaupun ekspektasi jobs dan yang terjadi berbeda. Sehingga kita bisa langsung saja masukkan di planning budget sebesar $5.400. Begitu pula di flexible, langsung masukkan saja sebesar $5.400. Untuk mobile lab itu adalah mix komponen, terdiri dari fixed dan variable komponen. Sehingga cara hitungnya adalah dengan membuat perhitungan 2.900 ditambah 35 dikali number of jobs-nya, yaitu 50 job. Di flexible juga demikian, 2.900 ditambah 35 dikali number of jobs-nya 48 jobs. Untuk office juga mix komponen, jadi perhitungan sama 2.500 ditambah 2,5 dikalikan dengan 50. Untuk flexible budget juga 2.500 ditambah 2,5 kali 48.
Untuk advertising expense dan insurance expense itu terdiri dari fixed komponen layaknya gaji teknisi. Sehingga kita tinggal masukkan saja 970 baik di planning maupun di fleksibel. Untuk insurance 1680 di planning dan di fleksibel. Untuk miscellaneous expense, di sini terdiri dari mixed komponen, sehingga perhitungannya 400 tambah 2 dikali dengan number of jobs-nya. Begitu juga di flexible budget, 400 tambah 2 kali number of jobs-nya 48. Setelah kita selesai menghitung, kita tinggal tambahkan semua expense-expense yang terjadi dari gaji teknisi hingga miscellaneous expense. Untuk planning budget bisa dilihat total expense-nya sebesar 15.825. Untuk flexible budget itu sebesar 15.746 dan untuk actual result itu sebesar 15.925. Setelah itu kita menghitung net operating income dengan mengurangi revenue dengan total expense. Nah, di sini bisa dilihat bahwa NOI dari planning budget adalah 2.175. Untuk flexible budget sebesar 1534 dan untuk actual result itu sebesar 3.025 dolar. Nah, setelah kita selesai menghitung net operating income semuanya, kita juga perlu menghitung activity variance serta revenue and spending variance. Caranya adalah dengan menyisihkan planning budget dengan flexible budget. Di sini, selisih antara revenue planning dengan flexible adalah 720. Tapi, karena revenue flexible lebih kecil dibandingkan planning budget, maka ini bersifat unfavorable. Sehingga kita tulis huruf U. Kita lanjut ke teknisian. Karena ini adalah fixed komponen, maka tidak terdapat perbedaan atau perbedaan 0. Kita hitung dengan cara yang sama sampai ke miscellaneous expense. Nah, di sini contoh mobile lab itu sebesar 70 perbedaannya dan bersifat favorable karena expense di flexible lebih kecil dibandingkan expense di planning. Begitu juga dengan di office expense, itu juga lebih kecil, jadi kita kasih F, dan di miscellaneous juga F. Lalu kita totalkan semuanya, sehingga dapat sebesar 79 dolar. Nah, ini bersifat F ya, karena semuanya di atas bersifat F. Lalu kita selisihkan revenue dengan total expense, sehingga terdapat perbedaan sebesar 641 dan bersifat U. Atau bisa dilihat juga dengan cara membandingkan NOI dari fleksibel dengan planning. Karena NOI fleksibel budget lebih kecil dibandingkan planning budget, sehingga perbedaan yang terjadi activity variance-nya yaitu 641 bersifat unfavorable. Atau kita tulis U. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk revenue dan spending variance juga. Dengan membandingkan flexible budget dengan actual result. Caranya dengan menyisihkan flexible budget dikurangin dengan actual result, terdapat perbedaan 1670. Namun karena revenue actual lebih besar dibandingkan flexible budget, maka kita tulis hurufnya F atau favorable. Nah, caranya ini juga sama, membandingkan flexible dengan actual, sehingga terdapat perbedaan 150. Kita hitung yang sama sampai bawah. Lalu untuk favorable or unfavorable-nya, karena di technician wages itu expense actual lebih besar, maka kita tulisnya U atau unfavorable. Nah, bisa dilihat di sini karena 5.550 lebih besar dari 5.400. Untuk mobile lab favorable, unfavorable, dan advertising favorable. Untuk ini tidak ada perbedaannya. Dan terakhir miscellaneous itu bersifat favorable karena lebih kecil. Lalu kita totalkan semua variance-variance ini dengan cara menghitung dari technician wages, kita tambahkan sampai miscellaneous expense. Sehingga totalnya sebesar 179 dan bersifat unfavorable karena bisa dilihat unfavorable di sini lebih besar daripada favorable-nya. Atau dengan membandingkan total expense dari actual dibandingkan dengan flexible.
Lalu setelah itu kita bisa hitung NOI-nya dengan menyelisihkan revenue dengan total expense. Dapat 1.491. Dan untuk favorable unfavorable-nya kita bisa lihat nih, the actual result net operating income itu lebih besar dibandingkan flexible budget. Sehingga hal ini kita dapat tulis huruf F atau sama saja dengan favorable. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan mengenai materi flexible budget dari saya. Jika teman-teman masih bingung mengenai materi ini, teman-teman dapat langsung menanyakannya kepada asdos masing-masing di waktu perkuliahan.